Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wa nasdaqal hadits kitabullah. Khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca dari ayat yang merupakan dari pembahasan inti seputar puasa. Ya. Dan itu sebenarnya masih ayat-ayat di surah Al-Baqarah yang sudah kita kaji ya di beberapa majelis. Nah, itu ayat di surah Al-Baqarah ayat ke-187. Di sana ada firman Allah Ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Dan makan minumlah kalian sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu dari fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, jadi ayat ini dia merupakan ayat pokok penjelasan tentang masalah puasa. Di sini banyak terkandung hukum-hukum ya dari rukun puasa itu, kemudian pembatal-pembatal puasa, serta sunah-sunah puasa. Ya, itu 3 pembahasan yang sangat penting dari ayat ini. Ya, materinya dilihat ya, sudah kita bagi di grup atau di bagi yang hadir di sini sudah ada ya di lembaran yang sudah dibagikan. Nah, jadi ayat ini sebenarnya masih pembahasan ayat sebelumnya ya, dari potongan yang kedua dari ayat sebelumnya, pada lafaz uhilla lakum lailatus siyami ar-rafathu ila nisaikum ya, sampai akhir ya, wabtagu maka taballahu lakum, telah dihalalkan nah untuk kalian malam berpuasa untuk melakukan ar-rafath. Ini sudah kita terangkan ya. Nah, di situ ada satu pembahasan pokok seputar masalah puasa, yaitu hal-hal yang dibolehkan dalam berpuasa. Ya, ini sudah kita terangkan ya. Jadi di malam hari dibolehkan dia lakukan pembatal puasa seperti makan, minum. Bagi yang sudah berkeluarga, ya, dia melakukan hubungan. Ya. Dan sudah kita terangkan juga di situ ada 14 hal yang dibolehkan dalam berpuasa di siang hari. Ya. Yang sudah kita terangkan ya. Nah, nanti lihat di materi sebelumnya. Hanya mungkin sebelum bagi materinya di grup ya. Nanti kita bagi insyaallah ta'ala setelah pelajaran ini. Nah, tadi hal-hal yang dibolehkan saat berpuasa ya. Ya. Seperti yang bangun kesiangan dalam keadaan junub. Ya. Kemudian bagi perempuan yang haid atau nifas disuci sebelum subuh. Nah, maka boleh dia berpuasa, tidak ada masalah, walaupun dia belum mandi. Bersiwak, sudah kita terangkan. Ya, dia gunakan sikat gigi atau pasta gigi. Sepanjang jangan dia menelan dari cairan tersebut. Mungkin pula kalau dia lupa dalam keadaan minum, dia lupa dalam keadaan berpuasa, dia makan atau minum, ya, dari hal yang dibolehkan. Baik. Berkumur-kumur, ya, menghirup air
saat berwudu. Ya, ini sudah diterangkan dari hal yang dibolehkan. Dia berkumur-kumur juga untuk mendinginkan dari mulutnya. Mandi di siang hari, ya, bercela. Nah, dia peluk, dia cium istrinya kalau dia sudah punya keluarga. Nah, dia telan ludah atau dahak. Walaupun dahak itu lebih bagusnya dibuang, ya. Dia mencium aroma masakan, bau parfum misalnya. Ya. Itu dari hal yang sudah diterangkan, dari hal yang dibolehkan. Dicicipi makanan, ya. Juga dia ingin merasa dari makanan itu sepanjang dia tidak masukkan ke dalam tenggorokannya. Bersuntik dengan suntikan yang tidak mengandung cairan makan dan minum. Ya, banyak hal-hal yang dibolehkan. Dan di fikih ulama belakangan itu dari pembatal puasa yang terjadi di masa-masa kini itu dibahas juga di sisi kedokteran, ya, tentang masalah obat semprot kalau yang punya penyakit asma itu, ya, itu dari hal yang tidak ada masalah, ya, sepanjang dia bentuknya uap, hanya uap, ya, bukan air. Nah, ada juga kadang obat yang punya penyakit dari bawah, duburnya dimasukkan situ obat pil, ya, itu tidak ada masalah juga. Bukan dari hal yang membatalkan puasa. Ya. Nah, ada hal-hal yang lain yang dibolehkan, ya. Ya. Sepanjang dia itu bukan dari pembahasan pembatal puasa. Nanti kita akan singgung insyaallah taala, diulang lagi dari hal tersebut di pertemuan di pagi hari ini. Ya, kita kembali ke pembahasan ayat yang sudah diterangkan tadi, ya. Nah, jadi ayat ini turun itu sudah diterangkannya dari sebab turunnya. Nah, ya, sebagai jawaban dari kejadian yang menimpa Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu. Itu sudah dijelaskan pada pembahasan di ayat sebelumnya tadi, ya, di potongan ayat sebelumnya. Dari ukhillal lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Baik. Dan dikatakan tadi di ayat wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian. Jadi masih berkaitan dengan sebelumnya, ya, pada ayat-ayat pada malam-malam puasa maksudnya. Dan perintah di sini itu bermakna boleh. Nah, bukan bermakna wajib, ya. Nah, karena kembali kepada hukum sebelumnya telah dihalalkan, dibolehkan. Nah, ya. Nah, sebagian ulama ada yang memandang di sini sunnah hukumnya makan dan minum. Itu kalau dia berkaitan dengan pembahasan masalah makan sahur. Ya. Paham, ya? Kemudian dikatakan tadi di ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu, ya, minal khaytil aswad. Sampai tampak jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Ya. Itu cahaya siang dari gelapnya malam. Sebelum turunnya ayat minal fajar, jadi para lelaki di kalangan sahabat, ya, jika mereka ingin berpuasa, maka salah satu di antara mereka ada yang mengikat benang putih dan benang hitam di kakinya, ya, dan terus menerus dia makan di tempat yang gelap begitu, ya, sampai tampak jelas warna kedua benang tersebut, ya. Jadi itu dulu, ya, sebelum turunnya minal fajar. Jadi ayatnya baru wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Sampai di situ. Nah, paham, ya? Maka sahabat ada yang seperti tadi, bentuk dia makan. Paham, ya? Nah. Baik. Maka turunlah kalimat minal fajar, diturunkan oleh Allah, maka baru dari situ jelas mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan minal benang putih dan benang hitam itu adalah cahaya putih dan gelapnya malam. Cahaya putih dari fajar dan gelapnya malam, itulah benang hitam. Itulah benang hitam.
Taib, dan demikian pula kisah yang menimpa sahabat Adi bin Hatim juga seperti itu ya, mirip. Nah, kita bawakan di belakang dari hadisnya ya. Jadi beliau ketika itu juga makan dan beliau meletakkan dari benang putih benang hitam di bawah pakaiannya. Ya. Nah, dan beliau ceritakan hal tersebut pada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW itu bersabda, Inna madzalika sawadul lail wa bayadun nahar. Sungguhnya itu adalah gelapnya malam dan putihnya cahaya siang. Itulah tadi yang dikatakan benang putih dari benang hitam, dari cahaya fajar. Nah, dan fajar di sini yang dimaksud adalah fajar shadiq, adalah fajar shadiq ya. Nah, fajar yang jujur. Dan fajar itu dari kata fajar, fajar itu artinya dia mengalirkan. Nah, dan kadang dia bermakna memecah. Karena tatkala muncul fajar ini, maka dia memecah kegelapan malam. Tadinya gelap, langsung muncul apa? Cahaya putih, memecah kegelapan. Ya. Dan Nabi terangkan dalam hadis dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma tentang fajar ini ya. Kata beliau, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail. Fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Tsumma qala wa kana rajulan a'ma. La yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta." Ya. Kata Nabi SAW, sungguh Bilal itu azan di malam hari. Nah, fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian sampai ya Ibnu Ummi Maktum azan. Ya. Sampai Ibnu Ummi Maktum apa? Azan. Baik. Jadi di sini diterangkan isyarat akan fajar tadi itu ya. Jadi Bilal itu azan di malam hari, itu belum waktu fajar. Ya. Nanti azan kedua, azannya Ibnu Ummi Maktum, itu baru fajar shadiqnya nanti. Tapi nanti akan diperjelas di bawah ya. Dan dikatakan tadi di situ, ya, Ibnu Ummi Maktum itu sahabat yang buta. Ya. Beliau tidak bisa melihat fajar. Terus bagaimana caranya dia bisa tahu fajar? Nah, itu dikatakan oleh beliau, oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, telah masuk waktu subuh. Ya. Maka beliau adzan di situ. Beliau langsung adzan. Jadi adzannya itu pas setelah tampak apa? Fajar. Nah, disitulah akhir waktu makan dan minum. Jadi kalau masih gelap, itu masih boleh makan dan minum. Ya, masih boleh makan sahur. Dipaham ya? Baik. Nanti akan diperjelas ya. Situ kita terangkan ada dua macam fajar. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Ya. Ini masih penjelasan minal fajar tadi ya. Jadi penjelasan ayat minal fajar. Baik. Jadi dikatakan tadi fajar. Ini fajar. Ada dua macam ya. Ada fajar kadzib. Itu tadi yang dikatakan fajar dusta. Itu cahaya yang muncul di akhir malam. Awalnya memanjang seperti ekor serigala ya, naik ke atas langit. Kemudian dia menghilang. Terbitnya fajar ini tidak membuat malam itu berakhir. Ya, jadi artinya masih ada waktu malam, ya. Dan masih boleh untuk makan, tidak mengharamkan makan dan minum atas orang yang berpuasa. Ya, ini dia kadang terjadi sekitaran 30 menit ya, atau setengah jam, 25 menit kah? Sebelum fajar shadiqnya, fajar subuh yang benar. Dia muncul kemudian hilang, kembali lagi gelap. Itu fajar kadzib namanya. Ya. Baik. Itu pengaruh dari matahari mungkin ya, yang Allah jadikan tanda sebagai tanda untuk manusia dalam
rangka untuk memulai makan sahur. Ya. Itu fajar jenis yang pertama, fajar kadhib. Yang kedua namanya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq. Ya. Fajar shadiq itu adalah fajar yang benar. Fajar yang benar. Dia adalah cahaya pertama yang muncul. Dia membentang, ya, awalnya kecil ya, di ufuk timur, lalu menyebar di kanan dan di kiri begitu. Dan terbitnya fajar ini itu merupakan waktu pertanda waktu siang begitu, telah masuk. Ya, disitulah masuk waktu salat subuh dan diharamkannya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Nah, itu dipertegas lagi dengan hadis riwayat Muslim yang kita bawakan di situ dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamna'ukum min suhurikum adzanu bilalin, ya, walal fajru al mustatil, walakin al fajru al mustatiru fil ufuq. Ya. Kata Nabi SAW, tidak menghalangi kalian adzannya Bilal dari sahur-sahur kalian. Dan tidak pula fajar yang memanjang ke atas. Yang panjang tadi ya, itulah fajar kadhib. Fajar dusta. Dia panjang, langsung hilang lagi. Ya. Akan tetapi fajar itu adalah fajar yang tersebar di ufuk. Ya. Fajar itu adalah fajar yang tersebar di ufuk. Nah, itu yang dikatakan fajar shadiq. Ya, Nabi sudah beri isyarat juga di sini. Ya, fajar itu ada dua macam. Nah, dan adzan di waktu subuh juga ada 2 kali. Ini bagi yang menerapkan sunnah ya. Nah, tapi mungkin kalau di daerah kita itu masih agak jarang dikenal ya. Yang kita kenal itu hanyalah adzan yang kedua saja. Itu adzan waktu salat subuh. Ya, adzan pertama itu jarang. Tapi kalau di tempat-tempat yang mereka amalkan sunnah, itu sudah biasa didengar ya. Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, mungkin perlu tempat-tempat yang lain, di sebagian daerah di negeri kita juga sudah ada. Nah, baik, adzannya sebelum adzan subuh, ya, sekitaran 30 atau 25 menit sebelumnya. Baik. Ya. Jadi ini ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian kata Allah, sempurnakanlah puasa sampai malam. Ya. Jadi di sini disuruh oleh Allah untuk menyempurnakan puasa sampai malam. Maksudnya sampai malam kapan? Itu sampai masuk waktu berbuka. Ya. Jadi kalau sudah masuk waktu berbuka, maka tidak ada puasa baginya. Setelah terbenamnya matahari ya maksudnya. Nah, dan seorang yang berpuasa telah dianggap berbuka secara hukum. Itu menurut pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau sudah tenggelam matahari bulatannya, itu sudah dianggap telah masuk waktu berbuka, dan orang yang berpuasa telah dihukumi dia berbuka. Walaupun dia belum makan apa-apa. Ini menurut pendapat sebagian ulama ya. Nah, karena kata Nabi SAW dalam hadisnya itu, dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabati syams faqad aftara as-shaim." Jika malam telah datang dari arah ini, beliau arahkan tangannya ke arah timur. Ya. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang sudah mulai pergi dari arah sini, dari arah barat ya maksudnya. Gharabati syams, dan matahari sudah tenggelam, terbenam gitu ya. Maka kata Nabi, faqad aftara as-shaim. Maka orang yang berpuasa telah dianggap apa? Berbuka. Baik. Itu hukum ya dalam agama. Nah, jadi menurut pendapat ya, walaupun ada juga dari sebagian ulama yang lain yang menafsirkan hadis tadi dengan penafsiran yang lainnya. Artinya telah masuk waktu berbuka untuk orang yang berpuasa. Baik. Jika telah tampak 3 tanda itu, gelapnya malam dari arah timur, kemudian perginya siang dari arah barat,
dan tenggelamnya cahaya matahari atau tenggelamnya bulatan matahari. Bukan cahayanya ya. Tenggelamnya bulatan matahari. Baik. Adapun cahaya matahari dia tenggelam, nah itu tidak menjadi patokan ya. Walaupun masih ada cahayanya dan bulatan sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu berbuka. Baik. Dan itu dilihat di tempat-tempat yang terbuka ya, di sebelah barat yang kadang berkaitan dengan lautan. Nah, kalau di daerah kita mungkin tidak bisa ya, tapi di daerah lain ada. Kadang yang sebelah baratnya lautan itu terlihat jelas kadang matahari tenggelam. Baik. Bulatannya sudah tenggelam, masih ada cahayanya, sudah masuk waktu apa? Berbuka. Karena Nabi bersabda dalam hadisnya wa gharabatis syams. Dan matahari sudah apa? Tenggelam. Baik. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita pengkhabaran dari Allah akan bolehnya makan dan minum pada waktu malam setelah sebelumnya masih dibatasi ya. Sampai setelah tidur atau setelah salat Isya. Ini sudah kita bahas ya. Jadi masa dahulu itu kalau mereka berpuasa itu waktu makan minumnya sempit. Ya, hanya waktu pas berbuka setelah salat Isya sudah tidak boleh lagi apa? Makan minum. Atau setelah tidur malam ya maka sudah tidak boleh lagi apa? Makan dan minum. Jadi kadang mereka agak berat di situ ya. Nah, bahkan sebagian sahabat sudah kita terangkan ada yang mengkhianati diri mereka, melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sembunyi-sembunyi dan ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah. Maka turunlah kemudahan dari Allah. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan ar-rafath ya, pada istri-istri kalian dan dihalalkan juga ini makan dan minum pada malam-malam berpuasa sampai terbitnya fajar. Ya, diperpanjang dia waktunya sampai tanpa jelas terbitnya apa? Fajar yang ditandai dengan adzan untuk salat subuh. Jika fajar shadiq telah terbit, maka wajib hukumnya untuk menahan dan menyempurnakan puasa sampai malam, itu sampai matahari terbenam. Baik. Dari sini yang kita bahas dari ayat ini penjelasan hukumnya seputar masalah rukun-rukun puasa. Rukun-rukun apa? Puasa. Ya. Jadi ayat tadi menjelaskan rukun puasa ya. Disuruh makan, minum dan mulai menahan ketika telah tampak fajar. Ya. Nah, itu waktu waktu untuk berpuasa ya. Ketika sudah tampak fajar shadiq. Akhirnya kapan? Ya, sampai tenggelamnya matahari. Dikatakan di ayat tsumma atimus siyama ilal lail. Nah, sampai malam. Ya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, dan malam itu sudah dimaklum ya. Dia adalah waktunya dari tenggelamnya matahari, bulatan matahari, itu waktu malam awalnya. Dan akhir waktu malam sampai terbitnya fajar tadi. Sampai terbitnya apa? Fajar. Baik. Adapun waktu siang sebaliknya. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya apa? Matahari. Nah, disitulah sepakat ulama ya. Maksudnya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq yang sudah diterangkan tadi sampai terbenamnya matahari adalah satu dari rukun puasa. Ya. Jadi dia menahan dari hal yang membatalkan puasa. Nanti kita akan bahas sebentar apa itu hal yang membatalkan puasa. Jelas waktunya sudah ditentukan dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya bulatan matahari. Itu rukun puasa di situ. Ya. Hanya di sini ada silang pendapat ya ulama, apakah niat itu dia dikatakan rukun puasa atau bukan. Jadi ada yang memasukkan niat dari rukun puasa. Ya, ada juga yang mengatakan tidak, niat itu hanya syarat saja. Hanya syarat, bukan dari rukun puasa. Karena dia katanya di luar dari ibadah itu. Jadi sama dengan sholat kan? Sholat kan ada syarat sholat. Ya, apa syarat sahnya sholat? Seperti menghadap kiblat, dia berwudu, ya,
suci pakaiannya kan, badan dan tempatnya. Nah, dan seterusnya kan, sudah masuk waktu. Ini kan syarat sholat. Dia di mana tempatnya? Di luar. Dari ibadah sholat itu belum sholat kan, belum masuk sholatnya. Baru sebelum melakukan sholat. Itulah para ulama katanya, niat itu dia tempatnya sebelum dari malam hari kan. Nanti kita akan terangkan juga. Ya, itu satu pendapat ya. Jadi ada yang mengatakan niat syarat, bukan rukun. Ya, bukan rukun. Nah, dan juga dia mengatakan sebaliknya tadi itu. Ya, maksudnya niat adalah rukun puasa. Nah, dan di situ sudah kita terangkan ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya. Sebagian berpendapat bahwa niat itu adalah syarat sahnya puasa. Ini pendapat yang dipegang oleh orang-orang Hanabila dan Hanafiyah. Nah, dari mazhab Imam Ahmad dan Abu Hanifah itu memandang bahwasanya niat itu adalah syarat sahnya puasa. Dia bukan rukun. Karena dia tadi di luar ya. Sebelum berpuasa dia sudah berniat. Nah, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Niat dia merupakan rukun karena dia terus-menerus ada. Sepanjang dia berpuasa juga. Itu yang dipegang oleh orang-orang Malikiyah dan Syafi'iyah. Dari mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya. Mereka mengatakan niat itu termasuk dari rukun puasa karena dia senantiasa ada. Berjalan ya. Kepada orang yang berpuasa. Dari awal dia berpuasa sampai tenggelamnya matahari. Ya. Sampai tenggelamnya apa? Matahari. Jelas ini ya. Nah. Itu sebenarnya tidak usah dipusingkan ya. Masalah silang pendapat kayak tadi. Karena ujungnya sama juga semuanya. Mensyaratkan wajibnya apa? Niat. Jadi terlepas dari tadi itu apakah niat dari rukun atau syarat, maka hal itu tidak menjadi permasalahan ya. Karena seluruh dari tiap pendapat tadi mengharuskan bahwa puasa tidaklah syah kecuali dengan adanya niat. Ya, baik yang mengatakan syarat atau yang mengatakan rukun, tetap ini niat adalah hal yang harus ada bagi orang yang berpuasa. Nah, ya, sama dengan ibadah-ibadah yang lain kan? Ya, sholat kalau dia tidak berniat mau sholat apa, itu kan tidak syah sholatnya. Nah, baik. Jadi seperti itu. Dan Nabi telah bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim yang masyhur ya, yang telah kita kenal dari Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung oleh niat-niatnya. Ya. Nah, dan juga beliau bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darimi dan selainnya dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubaiti siyama minal lail fala siyama lah." Siapa yang tidak memalamkan niatnya, niat berpuasa maksudnya ya, dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Jadi dia berniat dari malam hari. Sekarang sudah dimaklum ya. Sering diulang-ulangi pembahasan ini. Jadi waktu berniat dari malam hari sampai terbitnya fajar. Dan ketika dia makan sahur kan sudah itu tanda dari dia telah berniat. Nah, di riwayat Imam 5 dikatakan di situ, "Man lam yubaiti siyam qabla al-fajr, fala siyamalah." Siapa yang tidak memalamkan niatnya sebelum fajar, maka tidak ada puasa apa baginya. Baik. Jadi ini dia makin memperjelas ya. Nah, sebelum fajar. Itu waktu berniat sebelum fajar. Baik. Menunjukkan bahwasanya niat ini diwajibkan sejak malam. Ya, sejak malam hari ya. Pada setiap malamnya dari malam-malam bulan Ramadan. Dan hukum ini berlaku untuk seluruh puasa. Jenis puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah menurut satu pendapat di kalangan ulama. Ya, ada juga yang sini yang berpendapat cukup dia berniat di awal bulan saja. Ya, masuk Ramadan misalnya kan. Dia bilang saya mau berniat berpuasa 30 hari.
atau sampai bulan selesai 29 hari terserah. Nah. Ya, itu juga dari hal yang dianggap syah oleh sebagian ulama. Tapi kalau ingin lebih hati-hatinya, kayak tadi ya, karena Nabi sudah bersabda, siapa yang tidak memalamkan niatnya. Jadi dihitung malamnya tiap-tiap malam begitu. Nah, baik. Ini seputar masalah rukun puasa ya. Jadi kesimpulannya di sini, rukun puasa itu ada dua ya. Bagi yang berpendapat dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yaitu dia menahan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah. Dan dia berniat. Dan dia apa? Berniat. Baik, itu lebih hati-hati dalam masalah ini. Walaupun tadi ada pendapat yang lain, ada yang mengatakan rukun puasa hanya satu saja, yaitu dia cukup menahan dan dia berniat semenjak dari malam hari. Baik. Jadi ini tidak ada masalah ya. Seluruhnya mengharuskan adanya niat. Baik. Kemudian situ kita akan bahas juga yang lain seputar pembatal-pembatal puasa. Dikatakan tadi kan di ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Ya. Jadi suruh makan minum sampai terbitnya fajar. Artinya kalau dia makan minum setelah terbitnya fajar, maka itu batal puasanya. Jadi diterangkan di situ makan dan minum dengan sengaja setelah terbitnya fajar. Ini dari hal yang membatalkan apa? Puasa. Kemudian yang kedua di antara hal yang membatalkan puasa juga yaitu suntikan. Ya. Atau seluruh perkara yang dimasukkan ke tubuh yang mengandung makna makan dan minum. Ya. Seperti infus dan semisalnya ya. Ya. Adapun kalau vaksin itu tidak masuk, karena dia dari hal yang tidak masuk dalam cairan makan dan minum. Ya. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Itu diterangkan dalam hadis Ibnu Umar, riwayat Imam Malik dan selainnya. Ya. Di sana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada dari marfu dari Ibnu Umar, man istaqa'a wa huwa sha'im fa 'alaihi al-qada', wa man zara'ahu al-qai' fa laysa 'alaihi al-qada'. Ya, siapa yang sengaja muntah dan dia sedang berpuasa, maka wajib atasnya mengqadha. Dan siapa yang didesak oleh muntah, maka tidak ada baginya apa? Qadha. Ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, tentang masalah siapa saja yang mewajibkan qadha di situ ya. Nah, di antaranya ini, yang muntah dengan sengaja. Ya demikian pula haid dan nifas. Ini juga dia mengqadha puasa ya. Nah, itu dari hal yang membatalkan puasanya. Jika dia berpuasa di tengah hari atau di pagi hari atau di sore hari dia haid atau dia nifas misalnya bagi ibu yang melahirkan, maka batal puasanya. Maka batal puasanya. Itu diterangkan di hadis Aisyah, riwayat Al-Bukhari Muslim. Kata Aisyah, "Kana yusibuna dzalika ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah." Haid itu kata Aisyah menimpa kami. Ya. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah. Ya. Maka kami diperintah untuk mengganti puasa dan tidak diperintah untuk mengganti salat. Jadi dibedakan sini ya antara salat dan puasa. Kalau puasa diqadha, kalau salat tidak diqadha. Baik. Dan hukum nifas sama dengan haid. Kecuali pada 3 masalah ya. Itu dibahas di pembahasan masalah haid. Tapi secara umum di masalah puasa, masalah salat, itu sama hukumnya antara haid dan nifas. Kemudian yang kelima dari hal yang membatalkan puasa juga yaitu hubungan intim suami istri. Yang nanti kita akan bahas di penggalan ayat setelahnya. Itu wajib batal puasa dan sekaligus dia wajib membayar kafarah. Ya, membayar denda nanti ya. Nah, apakah dia mengqadha puasanya atau tidak? Itu ada silang pendapat di kalangan ulama. Nanti akan dibahas. Kemudian yang keenam, dari hal yang membatalkan puasa juga dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk membatalkan puasa. Ya. Nah, karena Nabi bersabdakan dalam hadisnya innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, sesungguhnya amalan ini tergantung oleh niatnya. Walaupun dia belum makan,
di tengah hari misalnya dia berniat untuk batal puasanya dengan sungguh-sungguh, maka itu sudah dianggap batal puasanya. Kemudian yang ketujuh dari hal yang membatalkan puasa yaitu murtad dari agama, dari Islam ya. Naudzubillah. Bahkan bukan hanya puasa yang batal, seluruh amalannya juga dianggap batal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diterangkan dalam dua tempat kita bawakan situ ayatnya. Ada di surah Al-An'am, ada di surah Az-Zumar. Di surah Al-An'am di sana ada firman Allah taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andai kata mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapus dari mereka apa yang mereka telah amalkan. Ini para nabi dan rasul ya, diancam oleh Allah. Dan di surah Az-Zumar, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Andai kata engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, nah, maka sungguh akan terhapus amalanmu. Dan pasti engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, menjadi orang-orang yang merugi. Baik. Jelas ya? Jadi awalnya itu yang diancam seluruh nabi dan rasul. Di surah Az-Zumar dikhususkan nabi kita ya. Nah, andai kata beliau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalannya. Ya. Dan masuk juga umatnya seperti itu. Jika ada yang kafir, ya, di tengah hari dari bulan Ramadan, tadinya dia berpuasa, maka batal puasanya. Dan diwajibkan nanti dia mengqadha juga ketika dia masuk Islam kembali. Ya. Kemudian yang kedelapan dari hal yang membatalkan puasa yaitu hilangnya akal. Ya, hilangnya akal karena gila atau kerasukan atau mabuk. Ya. Dan sebagian ada yang berpendapat pingsan. Ya. Hilangnya akal karena gila, kerasukan atau mabuk, dan juga karena pingsan. Ya, hanya pada pingsan itu ada rincian ya. Ada rincian. Nah, jadi kalau orang gila kan jelas. Dia tidak ada niat di situ ya, berpuasa. Tidak ada akalnya kan. Karena syarat berpuasa itu sudah dibahas di awal-awal pembahasan, yaitu harus adanya akal. Ya. Mungkin pula orang yang kerasukan jin, juga ini tidak dihukum ya, sah puasanya. Ya, karena hilang akalnya. Nah, kecuali kalau misalnya dia kerasukan di sebagian hari saja, disadar kembali, itu dimasukkan oleh para ulama masuk di seperti orang yang pingsan. Seperti orang yang pingsan. Ya. Jadi kalau orang pingsan dari awal fajar misalnya sampai tenggelamnya matahari dia pingsan, itu tidak dianggap syah puasanya. Tidak dianggap apa? Syah puasanya. Ya. Sama dengan orang yang mabuk juga seperti itu. Mabuk karena minum misalnya minuman keras. Ya, sebelum fajar dia minum, ya, masuk fajar sudah mabuk. Ya. Nah, walaupun dia tidak minum lagi, tapi masih mabuk sampai misalnya tenggelam matahari, itu juga dari hal yang membatalkan apa? Puasanya. Baik. Dan sini ada silang pendapat ya. Tapi kalau itu lebih hati-hatinya dalam masalah tadi. Kemudian yang kesembilan dari hal yang membatalkan puasa yaitu onani, masturbasi. Ya, ini menurut satu pendapat ya. Karena dia tidak menahan syahwatnya. Dikeluarkan mani dalam keadaan di luar dari jalur yang benar ya. Nah, di situ maka dari hal yang membatalkan apa? Puasanya. Karena orang yang berpuasa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah dikatakan situ yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Itu dia menahan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi ya. Dalam riwayat Muslim dikatakan yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia menahan syahwatnya dan makanannya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-10 dari hal yang membatalkan puasa juga yaitu dia berbekam. Ini juga ada silang pendapat ya, walaupun ada sebagian pendapat yang lain mengatakan makruh. Karena dia bisa mengantar kepada buka puasa. Ya, ada hadis dalam masalah ini dari riwayat Ahmad dan dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aftar al-hajimu wal mahjum." Ya, telah berbuka orang yang
membekam dan orang yang dibekam. Ya, yang dibekam jelas ya, keluar darahnya banyak, maka itu bisa membatalkan apa? Puasanya. Maksudnya bisa mengantar kepada dia lemah, lemas, dan dia butuh untuk makan dan minum di situ. Itu arah dari para ulama yang mengatakan bekam itu membatalkan apa? Puasa. Karena bisa mengantar ke situ. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak batal ya. Ya. Sama dengan donor darah. Donor darah ya. Donor darah itu donor darah di bulan Ramadan dari hal yang tidak ada masalah. Ya, walaupun dia keluarkan darah banyak, sepanjang memang dia di situ masih kuat. Dia yakin kuat ya. Nah, kalau dia sudah perkirakan akan lemah, maka jangan dia donor darah. Dikhawatirkan nanti dia akan pingsan nanti atau akan batal puasanya. Jadi masalah bekam ini ada silang pendapat ya di kalangan ulama dalam masalah itu. Jadi kalau dia ambil pendapat hati-hatinya, dia hindari berbekam di bulan Ramadan, ya, maka ini dari hal yang lebih utama. Baik, ini pembahasan yang kedua dari ayat ya, masalah pembatal puasa. Kemudian dibahas juga di sini oleh para ulama yaitu sunnah-sunnah puasa. Ketika tadi dikatakan wa kulu washrabu, dan makan minumlah kalian. Ya, di situ kan disuruh, awalnya kan asalnya perintah ya, tapi tadi sudah diterangkan. Ini ayat menjelaskan tentang masalah hukum makan sahur. Ya. Jadi sunnah yang pertama yang disunahkan bagi orang yang berpuasa itu dia makan sahur. Dia makan sahur. Itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu ada berkah. Walaupun sedikit dia makan. Nah, di riwayat lain dikatakan walaupun dia hanya satu teguk air, itu berkah di situ. Akan menguatkannya. Ya, beda dengan yang tidak makan sahur. Itu memberi pengaruh ya. Nah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di masalah sahur itu juga banyak pembahasan ya. Kita sudah isyaratkan di situ. Ya, dia cari korma, itu yang paling utama ya. Nikmat sahuril mukmin at-tamar. Sebaik-baik makan sahur orang mukmin itu adalah korma. Kemudian disunahkan dia berjamaah. Nabi kadang makan sahur bersama para sahabat. Ya, kalau dia di keluarga dia makan bersama. Ya, nah. Baik. Dan diakhirkan makan sahur sampai sebelum terbitnya fajar subuh. Fajar shadiq tadi ya sudah diterangkan. Ya. Nabi itu kalau makan sahur setelah makan langsung pergi salat subuh. Diterangkan dalam hadis ya. Jadi tidak ada istilah dia tidur dulu. Ya. Jadi seperti itu ya, diakhirkan makan sahur. Itu sunnah. Dan itulah waktu sahur yang sebenarnya. Di akhir malam. Nah, bukan jam 2 masih pertengahan malam begitu ya. Itu bukan makan sahur. Baik. Jelas ya? Kemudian yang kedua dari hal yang disunahkan ketika berpuasa yaitu dia menyegerakan buka puasa. Dikatakan tadi ayat, "Tsumma atimus siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi ketika masuk waktu berbuka, tenggelamnya matahari, bulatannya, maka di situ sudah ya, disunahkan langsung berbuka. Jangan menunggu lagi. Ya, jangan menunggu lagi. Nah, itu diterangkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi riwayat Al-Bukhari Muslim. Mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalun nasu bi khairin ma ajalal fitr." Senantiasa manusia berada pada kebaikan sepanjang mereka mempersegera buka puasa. Ya. Nah. Dan di masalah buka puasa juga banyak di situ sunnah-sunnah yang lain ya. Ya. Dia cari rotop, kurma yang masih basah, yang masih mengkal. Di sini kita jarang ya kadang. Kalau tidak ada dia cari kurma yang sudah matang, tamar. Kalau tidak ada dia dahulukan air, gitu ya. Nah, baru dia makan makanan yang lain jika dia ingin. Dan juga disunahkan dia berdoa ketika berbuka. Ya, dia mohon pada Allah agar dia terima amalannya itu. Ya, kemudian dia mohon pada Allah agar dibebaskan dari siksaan api neraka. Ya, dia minta pengampunan dan kebaikan, seluruhnya kebaikan yang dia tahu kepada Allah
di waktu buka puasa. Ini kan waktu-waktu yang mustajabah di sini. Antara adzan dan iqamah masuk di situ juga. Ya. Baik. Jadi dari hal yang disunahkan ya. Kemudian yang ketiga dari hal yang disunahkan juga ketika berbuka, ketika berpuasa, itu dia dermawan, semakin baik di bulan Ramadan. Dan dia banyak membaca Al-Quran, mempelajarinya. Ini diterangkan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas, riwayat Al-Bukhari Muslim. Ya, di mana kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Hatta yansaliqa." Ya, fayatihi Jibrilu fayuridu alaihi Al-Quran. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Ya, kata Ibnu Abbas adalah Rasulullah SAW itu manusia yang paling baik, dermawan, ya, dengan kebaikan. Nah, kadang kalau beliau tidak punya apa-apa, beliau tawarkan kepada para sahabat, siapa yang bisa bantu, begitu ya. Ya, kalau sudah Nabi yang tawarkan seperti itu, mereka langsung bersegera. Ya. Nah, itu kadang dilihat ya pada sebagian keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bertambah kebaikan beliau di bulan Ramadan sampai bulan Ramadan itu selesai. Ya. Tatkala Jibril datang kepada beliau dan beliau fayuridu alaihi Al-Quran, ditampakkan Al-Quran kepada beliau ya. Dibacakan Al-Quran. Dibacakan padanya apa? Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu dari hal yang disunahkan juga dia mempelajari Al-Quran. Ya. Tidak putus pelajaran. Terus ini masalah pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Apakah dia setor hafalannya misalnya? Ya. Atau dia perbaiki bacaannya. Paham ya? Nah. Ini dari hal-hal yang hendaknya digiatkan di bulan Ramadan. Dan dia banyak membaca Al-Quran. Ya, di seluruh waktunya, di siang atau di malam hari. Ya, selain dia murajaah misalnya kalau dia butuh untuk misalnya sholat tarawih, nah, maka itu juga dari hal yang dituntut. Jelas bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Dia semakin banyak berinteraksi dengan Al-Quranul Karim saat dia berpuasa, ya, di malam hari. Sudah ada sifat para as-salaf sebelum kita dari Nabi dan para sahabatnya. Baik. Kemudian berikutnya dari hal yang disunahkan juga ketika berpuasa, dia perbanyak bersedekah. Ya, berupa memberi makan orang berpuasa. Ya, atau amal-amalan yang lainnya. Yang terbuka kebaikan di sini ya. Ya baghiyal khair aqbil kata Nabi SAW. Wahai orang yang inginkan kebaikan, maka bersegeralah, kemarilah. Nah. Terkhusus itu masalah sedekah, memberi makan buka puasa ya pada orang yang berpuasa. Itu dari pahala yang besar. Diterangkan dalam hadis Zaid bin Thabit atau Zaid bin Khalid Al-Juhani, riwayat Ahmad dan selainnya, dari cerita tadi ya, Zaid bin Khalid Al-Juhani, riwayat Ahmad dan selainnya. Di situ kata Nabi SAW, "Man fattara sha'ima kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yunqasu min ajri sha'imi syai'un." Siapa yang memberi makan buka puasa bagi orang yang berpuasa, yang memberi buka puasa ya bagi orang yang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala orang yang diberi makan tadi itu. Ya. Tapi tidak dikurangi ya pahala orang yang diberi makan tadi. Nah, yang diberi makan orang yang berpuasa tadi itu. Secara sempurna ya. Baik. Dia dapat pahalanya dan pahala yang orang diberi juga tidak dikurangi oleh Allah. Dia tetap dapat pahala. Ya, ini satu orang. Kalau dia kasih 3 orang, 10 orang, dia kumpul semua pahala. Orang-orang yang berpuasa tadi itu. Dan semakin bagus diberi kepada orang yang berpuasa, yang bagus puasanya, maka itu semakin diharapkan banyak pahala yang dia akan dapatkan. Dipahami ya?
Baik. Dan juga hadis Ibnu Abbas di poin yang ketiga tadi ya, itu untuk dari perbuatan baik secara umum. Ya, ajwadun nas bil khair. Kemudian yang kelima dari hal yang sunahkan juga ketika berpuasa, dia menjauhi dosa dan maksiat. Nah, ini diperhatikan ya. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya, menahan syahwat. Tapi ada hal yang lain yang dia harus tinggalkan juga. Yaitu dia tinggalkan dosa dan maksiat. Nah, dosa dan maksiat itu banyak jenisnya ya. Ya. Ada yang bentuknya ya begini, begitu, banyak sekali jenisnya. Nabi syaratkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada'a bi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak menahan perkataan dusta, palsu, dan beramal dengannya. Ini masalah ucapan ya. Masalah ucapan banyak sekali situ dosa maksiat. Ya, di antaranya perkataan dusta. Maka kata Nabi, tidak ada hajat lagi bagi Allah, tidak ada keperluan bagi Allah untuk orang ini yang menahan makan dan minumnya. Yang menahan makan dan minumnya. Dipaham ya? Jadi dia dapat hanya dahaga saja. Hanya lapar dan haus. Ya. Tidak ada pahala puasanya. Itu diterangkan juga di hadis riwayat An-Nasai yang lain. Di mana kata Nabi SAW, "Rubba shaim hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash." Kadang ada orang berpuasa, dia hanya dapatkan dari bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus saja. Dan juga Nabi bersabda, "Rubba qaim hadduhu min qiyamihi as-sahar." Kadang juga ada orang yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, tapi bagiannya dari salatnya itu hanyalah begadang saja. Ya. Dia tidak dapat pahala. Itulah tadi karena ada dosa dan maksiat yang dia campur ketika beribadah, terkhusus masalah puasa ini. Ya. Jadi jauhi dosa dan maksiat ya. Nah, dia tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa itu. Tergantung dosa itu, kadarnya bagaimana. Ya, sedikit banyaknya itu tergantung di situ semuanya. Ya. Bahkan kadang bisa menghilangkan pahalanya, tapi puasa tetap syah. Puasa tetap apa? Tetap syah. Jelas ya? Dia sudah dianggap berpuasa tapi tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Itu kalau dia tidak jauh dosa dan maksiat. Nah, ini banyak sekali ya kalau kita mau ingin bahas dari dosa dan maksiat. Baik. Dan ketika seorang dia terdidik seperti itu menjauhi dosa dan maksiat, itu kan dari hikmah dari puasa itu yang mengantar kepada ketakwaan. Nah, yang sudah diterangkan dari ayat pertama ya, di ayat-ayat puasa ini. Nah, la'allakum tattaqun. Kemudian yang keenam dari hal yang disunahkan juga ketika berpuasa, yaitu dia mengatakan inni shaim. Sungguh saya lagi puasa. Itu kalau ada yang mencela dia misalnya ya. Ya, yang mencela dia. Maka jangan dia balas dengan celaan juga. Atau dia berkelahi misalnya. Itu dari hal yang juga bisa menghilangkan apa? Pahala puasanya. Baik. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath." Ya, fala yarfuth wa la yaskhab. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni umru'un shaimun. Ya. Jika di hari puasa salah seorang di antara kalian, maka jangan dia berbicara kotor ya. Dan juga jangan dia teriak-teriak. Nah, jika ada orang yang mencelanya atau mengajaknya berkelahi misalnya, maka dia cukup katakan, saya ini, sungguh saya adalah orang yang berpuasa. Nah, dia tahan. Ini dari makna puasa juga ya. Dia menahan hal-hal yang di situ bukan hanya sekadar makan dan minum saja, syahwat. Tapi ada hal-hal yang lain yang sunahkan ditahan juga. Ada hikmahnya kenapa ditahan? Karena dia bisa menghilangkan dari pahala puasa itu. Kalau dia lakukan. Baik. Kemudian yang ketujuh dari hal yang disunahkan ketika berpuasa, dia berdoa kepada Allah. Nah, ini sudah kita bahas di ayat yang keempat. Ya.
Karena doa itu diselipkan oleh Allah di sela-sela ayat-ayat masalah puasa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka katakanlah aku itu sangatlah dekat. Nah, yang juga diterangkan di hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adil was-sha'imu hina yuftir, ya, wa da'watul madlum." Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Imam yang adil, pemimpin yang adil, kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan doanya orang yang dizalimi. Ya. Ini dari yang kedua ya. Jadi awal dari pagi hari, dari fajar sampai tenggelamnya matahari, itu waktu doa yang mustajabah. Jangan disia-siakan ya. Penuh bulan Ramadan ini ya. Dari waktu-waktu doa yang mustajabah di siang dan di malam hari. Dan di saat berbuka juga seperti tadi. Ya. Dan ada hadis yang lain yang mempertegas juga di hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana sha'iban falyusalli." Siapa yang berpuasa hendaknya dia berdoa. Hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-8 dari hal yang disunahkan juga ketika berpuasa, dia gunakan waktunya pada perkara yang bermanfaat. Ini juga ya, diperhatikan. Jangan puasa tapi gunakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya, dia capek baca Al-Quran, dia istirahat. Capek dia menghafal misalnya. Atau capek dia lakukan kegiatan yang ada manfaatnya, dia istirahat. Jangan dia buang-buang waktunya pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, karena nikmat kesehatan dan waktu luang itu adalah banyak dari kebanyakan manusia itu rugi di situ. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia itu rugi di situ. Ya, dia tidak gunakan dengan baik. Itu waktu sehatnya dan waktu luangnya. Ya. Jadi gunakan kesehatan sebelum datang masa sakit kita. Gunakan waktu luang sebelum masuk waktu sibuk. Ya. Maka digunakan waktu-waktu itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia letih, dia istirahat. Ya, jangan dia berpaling dari hal-hal yang bermanfaat, dia mengarah kepada hal-hal yang tidak ada manfaat. Baik, begini dari 8 sunnah ya. Bagi orang-orang yang berpuasa, bagi yang ingin menambahkan juga mungkin masih ada yang lain. Tapi ini dari pembahasan yang kita cukupkan. Baik, jadi ini lengkap sudah dari pokok-pokok pembahasan di ayat ini. Seputar rukun puasa, pembatal puasa dan sunnah-sunnah puasa. Tapi terakhir kita masuk di faedah ayat. Ya, sebentar ya, kalau ada tanya jawab kita akan buka setelah pelajaran. Di sini kita akan terangkan 11 faedah ayat kesimpulannya dari ayat ini. Bolehnya melakukan pembatal-pembatal puasa jika belum tampak terbitnya fajar. Makan, minum, serta melakukan ar-rafath. Ya. Kemudian yang kedua dari faedah ayat juga, bolehnya makan minum dalam keadaan ragu akan terbitnya fajar. Jadi, kalau dia masih ragu, ya belum tampak jelas begitu maksudnya, maka dia boleh untuk makan dan minum sampai tampak jelas. Ya, mungkin kalau ada yang tanya apa tanda tampak jelas fajar? Ya dengan azan kan? Azan subuh. Imsak itu bukan waktu ya. Itu masih bisa makan minum situ. Waktu imsak masih ada 10 menit. Dipahami ya? Itu bukan waktu untuk menahan. Itu waktu masih masuk waktu untuk makan apa? Makan sahur. Yang tampak jelas itu kan azan subuh yang tepat pada waktunya. Kalau ada yang azan misalnya sebelum waktu, menyelisihi dari kebanyakan masjid, maka itu bukan hal yang tampak jelas. Itu masih ragu kan? Maka masih boleh apa? Makan dan minum. Kemudian yang ketiga dari ayat ini juga penjelasan waktu yang paling utama untuk makan sahur. Ya, di akhir malam ya, sudah diterangkan tadi. Yang keempat, bolehnya memberikan permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Ya, di sini Allah memberi permisalan. Ya, malam dan siang itu benang putih dan benang hitam. Diibaratkan seperti itu ya. Nah, faedah yang kelima penjelasan pembatal-pembatal puasa dan rukun-rukunnya. Ya.
Ya, tadi disuruh makan, minum sampai terbit fajar. Kalau sudah selesai fajar terbit, maka tidak boleh lagi apa? Makan dan minum. Yang keenam, penjelasan sunnah-sunnah puasa. Tadi ya, masalah makan sahur dan buka puasa disinggung di ayat. Yang ketujuh, bantahan kepada sebagian orang yang jahil akan masalah terbitnya fajar. Tadi yang kita singgung ya. Yang menggunakan waktu imsak, tanda imsak. Ya, dengan berbagai macam tanda. Kadang sirine, kadang beduk. Ya, kadang terserah apa yang mereka pakai kadang. Itu bukan ukuran ya. Nah, yang kedelapan, makruhnya puasa wisol. Ya, wisol itu artinya dia sambung puasa. Dia waktu berbuka, dia tidak buka. Dia terus berpuasa sampai malam. Ya. Nah, di sahur dia tidak sahur juga. Terus berpuasa di hari yang kedua. Nanti di hari kedua baru dia buka di situ. Itu wisol namanya ya. Dan wisol itu diharamkan. Kalau dia wisolnya 2 hari berturut-turut. Nabi terangkan dalam hadis, la tuwasilu. Jangan kalian berpuasa wisol. Ya. Tapi kalau ingin berpuasa wisol juga, itu dibolehkan hanya sampai sahur saja. Sampai apa? Sampai sahur. Jadi kalau misalnya dia wisol, ini bagi siapa yang ingin wisol ya, walaupun ini menyelesaikan sunnah. Buka puasa dia tidak buka. Nanti di sahur baru dia buka. Sekaligus makan apa? Makan sahur. Itu wisol yang tidak ada masalah. Tapi hukumnya makruh. Nah. Kemudian yang ke-9, makruh karena dia menyelesaikan sunnah ya. Menyelesaikan sunnah buka puasa. Banyak di situ keutamaan. Tapi dia tidak pilih. Buka malah dia menyambung puasa. Itulah dikatakan makruh. Yang ke-9, dari faedah ayat. Cara mengetahui masuknya fajar. Ya. Sebagai awal waktu puasa. Nah, tadi ya. Setelah tampak benang putih dari benang hitam. Cahaya yang tampak di ufuk timur. Cahaya putih ya. Itu yang dikatakan fajar tadi itu. Yang ke-10 dari faedah ayat. Antara cahaya siang dan gelapnya malam. Itu saling berdekatan. Tidak bercampur ya. Nah. Karena ada pasti bisa dibedakan di situ. Mana cahaya fajar. Mana gelapnya apa? Malam. Nah. Dan yang ke-11. Penjelasan akhir waktu berpuasa. Dan awal waktu untuk berbuka. Karena dikatakan tadi, thumma atimus siyama ilal lail. Dan sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ya. Dan sudah diterangkan tadi, waktu malam itu dengan 3 ciri ya. Dengan 3 ciri. Yaitu ketika siang sudah mulai pergi dari arah barat. Kemudian gelap sudah mulai datang dari arah timur. Dan telah tenggelam apa? Bulatan matahari. Baik. Ya, sekarang itu dari akhir pembahasan kita ya, dari pokok-pokok sifat puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinggung tadi di sini ya, dari hal yang dibolehkan, ya hal yang merupakan rukun, hal yang merupakan sunnah-sunnah puasa, dan sekaligus pembatal-pembatal puasa. Baik. Itu saya kira dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Untuk yang bertanya bisa dilihat kalau di Google Meet bisa dikirim di chatnya di situ ya. Di chat Google Meet-nya. Jangan pakai suara ya. Di chat saja. Karena di situ kita gabung aja antara ikhwan dan akhwat. Tapi kalau di sini tidak ada masalah yang untuk di sini ya. Silakan bagi yang bertanya. Baik. Yang pertama di sini dia bertanya di Google Meet, bagaimana jika kita sementara makan ternyata adzan subuh sudah dimulai? Apakah kita harus hentikan makan dan mengeluarkan makanan yang sementara dikunyah? Ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, Nabi terangkan dalam hadis, ya, fakulu washrabu hatta yunadi hatta tasma'u
Ibnu Ummi Maktum. Ya. Makan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Ya, hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Ya, itu adzan yang kedua. Jadi kalau dia sudah makan minum, sementara makan, kita dengar adzan subuh yang kedua maksudnya, ya, yang tepat waktu, maka dia wajib hentikan makan minumnya. Dia harus keluarkan makanan di mulutnya, jangan ditelan lagi. Kapan dia telan, berarti dia sudah batal puasanya, karena sudah tampak jelas di situ kan. Masuknya apa? Waktu salat subuh atau masuknya waktu fajar. Jelas ya? Jadi dia wajib di situ keluarkan. Ya, di sini juga diperhatikan ya, bagi yang mau makan sahur itu diperhatikan, dijaga waktunya. Jangan makan sudah di ujung tanduk. Istilahnya begitu ya, sudah hampir-hampir begitu. Ya, sekarang kan banyak fasilitas, kemudahan. Dipasang alarm. Dia makan sebelumnya misalnya kan. Dia masak sebelumnya kalau dia ingin masak juga. Nah, dia kira-kira waktunya di situ. Nah, itu dari hal yang lebih dijaga ya harusnya. Yang kedua di sini, bagaimana jika saya mencari materi pekerjaan saya di internet, ternyata di situs yang saya dapat terdapat iklan yang menampilkan aurat wanita. Ya, saya sebisa mungkin untuk tidak melihat iklan tersebut. Dan bagaimana status puasa saya? Ya, pekerjaan itu hal yang wajib ya, kalau dia kepala rumah tangga tentunya. Dan maka dia di situ dituntut untuk hal tersebut. Ya, sambil dia bertakwa semampunya ya kepada Allah. Ya, dimaklumi di masa kini itu banyak tersebar maksiat. Ya, walaupun kita tidak inginkan, dia muncul begitu ya. Jadi sepanjang dia tidak sengaja, dia tidak inginkan, dia muncul kemudian dia langsung pindahkan begitu. Ya, dan dia banyak beristighfar kepada Allah, maka puasa tetap syah. Yang tadi itu kan yang dibahas tadi, kalau dia sengaja memang mencari-cari dosa dan maksiat itu. Ya, kita ke pasar misalnya kan, bagaimana caranya kita mau lepas? Di situ banyak manusia, laki-laki dan perempuan campur baur. Jadi kita berjalan yang sebisa saja kita lakukan begitu ya, semampunya. Kita bertakwa kepada Allah. Tidak kita ke pasar juga mau makan apa, kan begitu. Jadi semampunya kita berjalan di situ sebatas keperluan saja. Ya. Nah, lihat saja barang dagangan yang mau dibeli, dosa dipandang orang yang jual situ. Siapa orangnya, kalau dia lawan jenis, seperti itu juga. Nah, cukup dikasih berapa, sudah pergi secepatnya, jangan berlama-lama di situ. Baik. Jadi hal-hal yang seperti itu memang tidak lepas dari kehidupan ya, dari kehidupan. Nah, jadi diselesaikan, dijalani sesuai kemampuan tadi itu. Fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Baik. Allah Ta'ala alam. Yang lain? Kita akhiri majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakum.